Hai semuanya, jumpa lagi di Raja Kripto. Di video kali ini kita mau coba bahas tentang Leslar Metaverse ya. Karena nanti malam jam 8 udah mulai dibuka presale-nya untuk yang dapat whitelist ya, 1000 orang pertama. Oke, Leslar Metaverse. Nah, ini gimana nih? Kalian tertarik gak buat beli presale-nya nanti malam? Oke, kalau kita lihat langsung dari websitenya, ini kelihatan langsung ya metaverse gitu ya. Ini kayak teknologi robot. Ini gedung-gedungnya, ini avatarnya di dunia metaverse-nya nanti. Oke, jadi kita buat bahasa Indonesia aja biar cepat kita bahasnya dan lebih jelas gitu ya. Oke, selamat datang di Leslar Metaverse. Oke, ini dunia digital yang bertema masa depan di dunia maya, di mana setiap orang Indonesia dapat bertemu, berkomunikasi, bermain, bekerja, dan bahkan berkompetisi secara virtual. Nah, kalau aku lihat secara sekilas, ini memang mereka fokusnya di Indo sih ya. Mereka fokusnya komunitas Indo gitu. Oke, ini white papernya, ini sosmednya, komunitasnya ada di Discord, Telegram, Instagram. Oke, ini visi perusahaan. Nah, jadi ini emang udah dibuat perusahaan ya berarti ya, bukan visi token, tapi ini visi perusahaan langsung. Jadi ini sudah dibawahi oleh perusahaan. Ini didirikan oleh Leslar sebagai kekayaan intelektual yang telah mengambil pasar nasional dan internasional. Item digital yang dapat dipakai di metaverse kami di game play to earn ya, di game play to earn NFT koin dan program keanggotaan. Kemudian membantu menyelesaikan masalah bayi yang mengalami komplikasi. Leslar Social Movement. Jadi mereka ada social responsibility lah ya. Oke, ini market overview-nya. Tujuan utamanya adalah untuk mengedukasi dan memperkenalkan dunia digital kepada warga Indonesia. Ya, berarti memang pas ya, sesuai yang tadi aku bilang, ini mereka fokusnya di Indo. Bukan berarti global enggak gitu, tapi fokusnya gitu ya, fokusnya di Indo. Dengan komunitas yang pendiri sudah miliki gitu ya, followersnya mereka ini, Leslar ini akan menjadi tujuan paling besar utama di dunia metaverse dari Indonesia kepada dunia. Oke. Nah, ini sang raja dan ratu dari Leslarverse, Rizky Bilar, rajanya, kemudian Lesti ya, yang menjadi ratunya. Oke. Jadi penduduk atau orang yang nanti masuk di dunia metaverse-nya akan disebut Leslarian ya. Oke, foundersnya ada mereka berdua. Bisa dilihat ini komunitasnya memang sangat besar ya. Instagramnya 12,4 juta followers, YouTube 4,5 juta subscribers. Lesti IG 24,6 juta followers, YouTube 5,14 juta subscribers. Oke. Nah, solusi yang akan mereka sediakan katanya ini mata uang Leslar ya, cryptocurrency Leslar. Mata uang yang akan digunakan di Leslar Metaverse. Kemudian Leslarian, penduduk dari Metaverse Leslar tadi. Kemudian Leslarverse, yaitu dunia Metaverse-nya Leslar. Oke, ini nilai-nilai atau value daripada token Leslar ya. Sebagai Leslarian, kita dapat berkompetisi dan mengumpulkan koin yang disebut Leslar. Leslar adalah mata uang yang akan digunakan untuk bertransaksi di Leslar Metaverse. Leslar ini mengizinkan pemain untuk bermain permainan seperti Play to Earn yang akan segera di-launch ya. Nah, Leslar ini, token ini dapat digunakan juga nantinya untuk mendapatkan item digital. Oke. Nah, ini transparansi, visi yang jauh ke depan dan juga komunitasnya yang sangat besar ya. Nah, di sini dikatakan sekitar 50 juta fans. Oke. Emang ini udah sangat besar sih ya, yang dimana kita tahu salah satu faktor terpenting untuk menaikkan harga kripto itu adalah komunitas. Oke, ini langsung aja kita lihat tokenomics. Distribusi tokennya, supply token itu 1T ya, 1T token. Nah, presale plus liquidity pool 80% dari presale akan masuk ke LP. Nah, kemudian harga private sale ada di grup sih ya. Ini di vesting 3 bulan. Ini harganya. Kalian bisa lihat di grupnya langsung lah soal harganya nanti ya. Oke, kemudian harga presale vesting juga 3 bulan sama seperti private sale. Harga IDO nanti listing di DEX ya.
akan ditentukan, udah ada di grup juga tapi. Nah, ini pembagiannya 3 bulan. Pertama kita dapat 35%, sebulan kemudian 35%, dan bulan depannya lagi 30% ya. Jadi vesting. Nah, dan ini katanya token developer akan di-unlock sebesar 1% per bulan. Mungkin untuk gaji, biaya operasional dan segala macam. Kemudian ini note ya, untuk diketahui bahwasannya liquidity akan di-lock selama 3 tahun. Jadi tidak akan ada rug pull ya, kalau secara teknisnya kita lihat dari sini. Nah, tokennya akan di burn ketika ada event burn. Ketika ada milestone pencapaian, di situ akan dilakukan burn ya. Dan aku lihat di sini alokasinya ada sekitar 7%. Nah, ini ya, burn 7%. Nah, oke. Ini distribusinya. Private sale tadi 8% ya. Ini di vesting. Pre-sale juga di vesting, tapi ini gede 22%. Di PancakeSwap di DEX itu 14%, di lock untuk checks nanti 27%. Oke, ini mereka buat besar ya, berarti memang mereka banyak rencana untuk listing di checks. Ini bagus ya, ini bagus untuk investor pasti ya, untuk menaikkan FOMO dan segala macam. Kemudian developernya 5%, marketingnya 5%, komunitasnya 5%, pengembangan produk 5%, di vesting, launchpadnya 2%, di lock burn 7%. Oke, ini dia ya. Nah, ini social responsibility-nya juga mendukung bayi yang terlantar untuk pendidikannya. Jadi aku juga udah nonton YouTube-nya ya. Katanya di sini mereka mau membantu anak-anak yang tidak mampu ya, biar mereka biayai pendidikannya nanti. Nah, oke, ini timnya ya, tim profesional. Dalam rangka membawa proyek ini lebih serius, kami mengumpulkan talenta terbaik di negeri ini untuk merealisasikan proyek ini. Aku nggak tahu ini semua selain Rudy Salim ya, sebagai elit presiden. Nah, kalian sebaiknya nonton ini juga sih, supaya kalian tahu ya. Supaya kalian tahu ini gimana sebenarnya proyeknya. Nah, di sini mereka lagi ketemu sama Ketua MPR, ini Bamsud ya, Pak Bamsud. Ini Rudy Salim, dia adalah CEO. Ini orang-orang besar ya. Ini mereka orang besar, punya reputasi juga sebagai artis ataupun selebgram atau YouTuber. Kemudian ini orang besar di Indonesia ya, di negara ini. Ini juga Rudy Salim juga orang besar. Dia CEO dari Prestige Corp ya, Prestige Motor Cars. Nah, ini kalau kalian lihat, ini adalah dealer terbesar dan paling dikenal untuk mobil mewah di Indonesia ya. Sultan-sultan beli mobil mewah di sini nih ya, Ferrari, Lamborghini dan segala macam. Nah, ini Pak Bamsud ya. Ini dia Rudy Salim. Ya. Oke, ini orang besar yang punya reputasi. Nah, dan tadi setelah nonton ini bagus ya, ternyata Rudy Salim ini bukan sekedar kaya dan punya jabatan doang. Dia ternyata cukup paham. Di sini aku tonton dia jelasin tentang DEX ya, PancakeSwap, dan dia terlihat serius ya, terlihat serius menjelaskan ini. Dia terlihat paham, dan dia sendiri bilang bahwasannya ini project metaverse paling serius, paling niat di Indonesia katanya ya. Nah, dan yang kita tahu project metaverse itu salah satunya Sultan juga mau ngerjain, yaitu Raffi Ahmad. Tapi sepertinya Leslar yang duluan ya, metaverse Leslar yang duluan, karena ini hari Minggu udah listing di DEX. Hari ini untuk presale-nya ya, hari Minggu di listing di DEX PancakeSwap ini udah duluan. Sementara Runsforce aku belum tahu itu gimana. Nah, kalian jangan cuma lihat mereka ini dua gitu. Kalau menurutku sih gitu ya, karena yang ngerjain kan bukan mereka. Mereka punya uang, punya komunitas, yang ngerjain kan para staffnya gitu. Mereka ini orang-orang yang punya reputasi, yang dimana menurutku nggak mungkin mereka ngerjain project abal-abal lah ya. Mereka ini orang yang dipandang bukan hanya di satu wilayah, tapi di negara Indonesia gitu ya. Mereka punya reputasi, dan pastinya ini bukan project abal-abal yang akan ditinggalkan ketika lagi ada masalah ya. Menurutku mereka juga serius mengerjakan ini. Dan oke, kita coba lanjut lagi lah ya bahasnya. Ini NFT-nya. Jadi seperti yang kita tahu ya, di metaverse itu kan kita butuh avatar ya untuk hidup di dalam. Nah, di sini mereka ini buat NFT-nya nih, avatarnya ya. Nah, ini ras baru katanya. Di sini ada sebanyak 8.888 avatar. Angka yang ngepas seperti ini ya, 88889999 ini seperti
angka dari jumlah NFT yang biasa di project NFT terkenal besar ya. Ini mereka buat juga angkanya seperti ini, ada 9999, 7777 gitu ya. Nah, jadi sebanyak avatar inilah yang nanti hidup di metaverse ini. Jadi kalau mau main nanti di sini, yang jelas ada keuntungannya ya kita punya avatar ini. Kalau kita masuk ke sini, kita butuh avatar ini kayaknya nanti. Dan ini nggak mungkin cuma 8888 ya. Menurutku pasti lebih banyak dari sini nanti kalau memang ya, avatar ini dibutuhkan ya. Avatar NFT ini dibutuhkan untuk main di metaverse karena nggak mungkin cuma 8888 orang. Mungkin ini awalnya doang, mungkin nanti akan dimint lagi avatarnya ya. Nah, jadi katanya ini avatar yang hidup di masa depan, karakter yang sangat futuristik dilengkapi dengan modifikasi penuh yang membantu mereka bekerja dan bermain. Nah, jadi kalau kita punya nanti salah satu dari ini, kita pasti punya keuntungan. Kita pasti bisa dapat inilah ya, play to earn-nya nanti ya, karena di metaverse-nya nanti ada game katanya. Oke, nah ini roadmap-nya. Oke, untuk phase 1-nya kalian bisa lihat di sini, phase 2-nya ini udah hampir semua sih dikerjakan ya. Oke, untuk phase 2 ini mau IDO presale on launchpad, kemudian yang kedua whitelist giveaway competition, oke yang ketiga mau audit di Desert Finance dulu ya. Kemudian yang keempat take rate. Kemudian yang kelima baru DEX listing on PancakeSwap. Ini CMC listing, CoinGecko listing, Global and Indonesia Checks listing. Mereka udah buat sih di sini ya, toko kripto and Indodax. Mereka memang betul-betul fokus di market Indo kalau aku lihat. Mereka kalau biasanya kan kita lihat listingnya di yang besar-besar gitu. Misalnya langsung Binance ya atau KuCoin ya kan, Coinbase atau Kraken. Nah, tapi mereka enggak. Mereka buatnya toko kripto dan Indodax. Mereka ini orang-orang besar pasti bisa listing di sini sih kalau menurutku. Setidaknya Indodax lah, toko kripto nggak tahu ya. Nah, tapi ini dibuat Global and Indonesia Checks listing. Aku nggak tahu apakah di luar ini mungkin pintu mungkin atau cek rekeningku. Ya nggak tahu lah. Nah, kemudian nanti akan sertik audit. Oke, kemudian yang phase 3 ini listing di other exchanges katanya. Nah, baru ada NFT whitelist ya. Akan ada whitelist NFT juga. Kalau kalian benar-benar percaya sama projectnya ini, kalian silakan ikuti terus karena kalau kalian dapat whitelist, kalian dapat harga murah, itu pasti cuan sih ya. Oke, setelah nanti whitelist baru launching NFT-nya. Nah, baru setelah listing di sini, rencananya akan langsung buat marketplace-nya untuk NFT biar bisa jualan NFT ya, transaksi NFT. Makanya kalau kalian dapat whitelist, ya kalau kalian mau langsung jual udah pasti untung. Atau kalau kalian mau nunggu Leslar Metaverse-nya jadi, Play to Earn-nya jadi, kalian bisa pakai NFT tadi untuk dapat cuan nanti di metaverse-nya ya. Kemudian di sini more donation to community, akan ada donasi ke komunitasnya juga ya. Oke, jadi sejauh ini baru sampai sini nih ya. Mereka buat roadmap-nya. Nggak tahu selanjutnya gimana, tapi memang kalau aku lihat secara gambaran besarnya ini project besarnya. Di listing dicek banyak audit, pasti dipastikan banyak auditnya. Kemudian mereka akan buat NFT, kemudian buat metaverse, kemudian buat gamenya. Nah, itu utamanya sekarang ya. Ada NFT marketplace, ada metaverse, ada game play to earn. Tapi kalau kita lihat di sini map dari metaverse-nya nanti, di sini kan mereka nggak ada buat mapnya ya, map metaverse-nya. Tapi di sini mereka kasih bocoran nih. Jadi nanti kita bisa mining. Coba ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, di sini ada mining ref 1, ini mining ref 2. Ada dua nanti. Ada dua nanti di sini ya, area miningnya ya. Nah, di sini untuk membangun dan memperluas metaverse, Reski dan Lesti akan membutuhkan penduduk atau leslarian untuk mencari dan mengumpulkan oaksium untuk membangun metaverse tersebut. Para leslarian mulai terpecah menjadi 4 faksi. Ya, faksinya ada. Kalau kalian tonton di sini ada banyak yang tidak dijelaskan di sini ya. Nah, dan untuk faksinya di sini mereka jelaskan ada 4 seperti yang kalian dilihat di roadmap tadi ya. Ada royalis kasta tertingginya ya, royalisnya orang-orang kerajaan, orang-orang kaya nanti di sini ya. Kemudian ini ada militek. Ya, ini ada militernya ya yang menjaga keamanan lah tentunya. Kemudian ini ada rebel.
pemberontak. Ini ada Meta Street, ini penduduknya kayaknya nanti penduduk biasa. Ini pemberontaknya, ada militernya, ada realis. Oke, jadi ini mereka faksi. Ini ada faksi dan pasti ada story-nya nanti ya. Jadi kita tunggu aja nanti gimana gamenya ya, gimana konsep gamenya. Aku ngelihat ini menarik sih sebenarnya ya kalau dilihat, karena kalau aku bandingin dengan koin lain, misalnya kalau kayak koin ASIC ketika pertama kali mereka ini mau launch, itu website ASIC token itu kurang niat sih kalau aku lihat, makanya aku kurang percaya sebenarnya kemarin ini bakalan gede gitu. Tapi ternyata aku salah, dan ternyata kalau bicara cuannya itu bisa sangat cuan kalau kalian beli di awal ya. Dan emang kunci utamanya di komunitas. Kalau orang besar tadi punya banyak pengikut ya, punya banyak member, punya banyak komunitas, basis komunitas yang luas, itu pasti bisa berlipat-lipat lah dari harga awal, karena akan banyak yang tertarik, banyak yang beli. Kalau kita bisa dapat di harga awal, kita pasti cuan berlipat-lipat ya. Jadi belajar dari ASIC token, belajar dari VC Gamers, belajar juga dari kunci koin yang punya basic komunitas luas. Kalau didukung sama komunitasnya, ada banyak yang ngesil, banyak yang FOMO gitu ya. Kalau bicara cuan, kita pasti bisa cuan, apalagi kalau beli di awal ya. Nah, masalah project itu beda cerita lagi, karena kita invest memang kan karena pengen cuan. Kalau menurutku ini bisa mendatangkan cuan ya, apalagi kita beli di awal. Jangan beli ketika harganya nanti sudah naik tinggi ya, jangan nanti FOMO ketika sudah tinggi harganya. FOMO lah ketika di awal gitu loh. Jadi kita dapat harga yang masih murah di awal gitu ya, kayak ini mau pre-sale ya udah beli gitu. Jangan beli nanti ketika udah membentuk tiang kayak ini baru kalian beli ya. Itu kalau kalian beli di harga tinggi seperti itu ya, itu resiko kalian lah nanti ya. Yang pastinya tidak direkomendasikan ketika harganya sudah tinggi. Yang pastinya tidak direkomendasikan membeli ketika harga sudah tinggi. At least kalau kalian mau beli juga gitu ya, tunggu dam dulu di dam sama well. Karena pasti ada masanya itu naik, ada masanya itu di dam ya. Yang udah profit take profit, yang tertarik invest akan beli gitu. Jadi kalian harus memanage juga, jangan FOMO ketika harganya di new ATH ya kan, kalian beli lagi. Itu kalau di dam sakit ya, itu kalian jadi ngefoot padahal kalian yang nggak paham gitu. Nah, makanya karena ini masih di awal, menurutku sangat potensial untuk cuannya. Untuk projectnya itu bicara lain hal lah ya, karena aku udah lihat polanya. Itu kalau kayak kalian lihat beli ASIC token, itu kalian udah cuan berlipat-lipat sama kayak VC Gamers, kunci koin ya. Dan ini juga aku lihat pola yang sama, dimana komunitasnya itu FOMO ada sangat banyak juga ya. Dan seperti di sini yang kalian lihat, ini Leslar ini kan sebelum pre-sale ada private sale ya. Nah, ini dalam 30 detik ini habis nih 555 BNB, dan nanti malam akan ada pre-sale. Ya, menurutku itu akan habis ludes juga cepat ya. Kalau bisa kalian beli, karena ini sangat potensial untuk cuannya. Tapi kalau enggak ya jangan dipaksain untuk beli ya. Oke, sekian aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.